Yo, what is up guys? Kali ini kita akan lanjutkan zombie detektifnya. Seperti biasa, bagi yang belum nonton episode sebelumnya, silakan langsung aja cek link di deskripsi video ini ya. Oke, kalau begitu langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan Moyung yang mencium aroma manusia dari arah kamar mandi. Ia pun membuka tirai lalu melihat ada Sungrok dan Wang Wei di sana. Moyung mengajak kedua orang itu untuk duduk di ruang tamu. Sungrok berkata bahwa mereka berdua mampir untuk makan sushi dan soju bersama. Ternyata beberapa waktu sebelumnya Sungrok dan Wang Wei mengetuk pintu rumah namun tak ada sautan dari Moyung. Wang Wei membuka pintu yang ternyata tidak terkunci. Lalu mereka pun masuk tanpa izin. Sungrok dan Wang Wei melihat isi kulkas Moyung yang dipenuhi dengan daging mentah. Lalu tiba-tiba ada suara orang datang. Mereka berdua cepat-cepat bersembunyi lalu mengintip dan orang itu mengacaukan rumah Moyung. Ia adalah Yongchol. Yongchol membuka berangkas Moyung untuk mengambil barang bukti berupa pemantik. Moyung bertanya apakah Sungrok melihat wajah si pelaku. Lalu ketika Wang Wei akan memberitahukannya, Sungrok menutup mulut Wang Wei lalu berkata jika Moyung ingin mengetahui siapa pelakunya, maka ia harus datang ke kantornya dan meminta bantuan darinya. Di sisi lain, Sungrok dan Wang Wei yakin bahwa Moyung akan datang ke kantor. Mereka menunggu selama berjam-jam namun Moyung tak kunjung datang. Sedangkan Moyung ternyata sedang berpikir mengapa pelaku hanya mengambil pemantik. Scene berpindah pada keesokan harinya di mana menampilkan Sun Yong yang sedang bahagia dalam rangka merayakan hari ulang tahun Junwo. Sunji keluar dari kamarnya lalu mengucapkan selamat ulang tahun untuk Junwo. Sunji kemudian pergi dan sesampainya di rumah Moyung, ia terkejut melihat kekacauan di sana. Moyung memberitahu Sunji bahwa tadi malam ada pencuri yang anehnya hanya mencuri pemantik saja. Tanpa mereka sadari ada alat penyadap di bawah meja. Alat penyadap itu ternyata milik Sungrok yang sengaja ia letakkan ketika mengantar sushi. Wang Wei yang melihat perbuatan Sungrok kemudian menghentikannya dan mengancam akan melaporkan Sungrok ke polisi jika tetap melanjutkan aksinya. Scene kemudian berpindah pada Yongchol yang hanya duduk diam. Istrinya mengomel karena Yongchol sama sekali tak menghasilkan uang. Yongchol tak bisa berbuat banyak karena tangannya yang terluka. Ia kemudian membantu ibunya menyesuaikan balok, namun ibunya berbicara selayaknya orang asing. Di sisi lain, Sunji dan Moyung pergi menemui Bibi yang bekerja di rumah Sori. Bibi itu berkata bahwa ayah Sori tidak ingin bertemu dengan orang-orang dari penyiaran lagi. Sebelum masuk ke rumah, Bibi memberitahu bahwa ayah Sori akan kembali ke Korea 2 hari lagi. Sunji dan Moyung pun duduk di taman dan Moyung bertanya apa pekerjaan ayah Sori. Lalu Sunji menjawab bahwa berdasarkan penyelidikannya, ayah Sori mencuci dana gelap internasional dan menyelundupkan barang. Moyung merasakan ada seseorang yang mengawasi dari belakang. Tiba-tiba punggungnya disentuh, lalu ia memelintir tangan orang tersebut yang ternyata adalah Taekyun. Sunji menghentikan Moyung agar tidak menyakiti Taekyun. Taekyun berkata bahwa dirinya tak bermaksud jahat. Ia hanya ingin melihat wajah lelaki yang duduk bersama Sunji. Junwo kemudian datang lalu ia pergi ke taman bersama Taekyun dalam rangka merayakan ulang tahunnya. Junwo memohon pada Moyung agar mau datang ke rumah dan makan-makan bersama teman-temannya. Sunji pun membujuk Junwo agar tidak memaksa Moyung karena mungkin Moyung akan mengerjakan sesuatu. Tapi Moyung menerima ajakan Junwo untuk pergi ke rumahnya. Di sisi lain terlihat Bora yang membersihkan figura para zombie yang menari. Bora sangat mengagumi Sherlock Holmes yang memiliki rambut keriting. Lalu pemuda yang bekerja di restoran berkata bahwa ada detektif yang mirip dengan Sherlock Holmes, yaitu Sungrok. Namun Bora tak rela idolanya disandingkan dengan Sungrok yang menurutnya memiliki rambut seperti ibu-ibu. Tanpa sengaja, perkataan Bora didengar oleh Sungrok. Sungrok dan Wang Wei protes pada Bora, tapi Bora tak memperdulikan mereka. Ia kemudian menatap foto Moyung dengan tatapan penuh cinta. Hal tersebut membuat Wang Wei cemburu. Ia kemudian pergi lalu mengambil minuman karena patah hati. Wang Wei yang awalnya bersimpati pada Moyung mulai berubah dan memilih untuk memusuhinya.
Scene kemudian berpindah pada Moyung dan Sunji yang pergi menemui Junwo. Sunyong tampak tak menyukai kedatangan Moyung karena baginya detektif Cha yang cocok bersanding dengan Sunji. Tak lama kemudian datanglah detektif Cha dengan membawa bingkisan persis seperti milik Moyung. Mereka kemudian berpindah ke halaman luar lalu memberikan masing-masing hadiah untuk Junwo. Sunji memberikan uang tunai, lalu detektif Cha memberikannya kado berukuran besar yang berisi mobil mainan. Kemudian giliran Moyung memberikan hadiah yaitu berupa kupon untuk bertemu dan mengurus Hodu, anak anjing Junwo. Setelah itu Sunji dan detektif Cha bersama-sama membakar daging. Sunji melihat Moyung yang tampak kelaparan dan ingin memakan Taekyun. Namun nyatanya Moyung hanya tergoda dengan daging mentah yang lengket di bibir Taekyun. Sunji kemudian berteriak lalu menyuruh Moyung untuk membakar daging. Moyung terpaksa mengikuti perintah Sunji. Ia pun tanpa sengaja membakar tangannya sendiri sehingga semua orang panik dan berupaya memadamkan api. Sedangkan Moyung hanya menikmati kepanikan mereka karena ia tak merasakan sakit sama sekali. Kini hari semakin malam. Sunji mengobati tangan Moyung lalu menyuruhnya untuk berpura-pura teriak kesakitan. Suara Moyung terdengar oleh anak-anak yang merasa kasihan padanya. Scene lalu berpindah pada Sunji yang menemani Moyung pulang. Sunji memuji Moyung karena mampu mengendalikan naluri zombinya dengan tidak memakan manusia. Sunji yakin bahwa dalam kehidupan sebelumnya Moyung adalah orang yang baik. Sedangkan di sisi lain terlihat Hyongchol yang sedang menggali untuk mencari sesuatu, namun tak menemukan barang tersebut. Ia kemudian menghisap rokok. Scene berpindah menampilkan Hyongchol yang datang ke rumah Moyung. Mereka berdua kemudian berbicara. Moyung mengira Hyongchol sedang membutuhkan bantuannya. Namun ternyata Hyongchol ingin melampiaskan amarahnya lalu bertanya apakah Moyung akan terus berpura-pura tak mengenalinya. Hyongchol bahkan memukul meja lalu menarik kerah baju Moyung kemudian berbisik bahwa jika Moyung tetap menyelidiki kasus Ori maka mereka berdua akan mendapat masalah. Setelah itu Hyongchol berhenti lalu meminta maaf pada Moyung. Ia berkata bahwa dirinya hanya terbawa suasana karena sedang kesal pada temannya. Di sisi lain, terlihat Sungrok dan Wang Wei terkejut mendengar percakapan Moyung dan juga Hyongchol. Beberapa menit kemudian mereka tak lagi mendengar suara Moyung. Lalu tiba-tiba Moyung memanggil namanya sehingga Sungrok pun terkejut. Moyung ternyata sudah tahu bahwa Sungrok menaruh penyadap suara di ruangannya. Ia memanggil kedua detektif itu untuk membantunya mencari tahu tentang Hyongchol. Moyung mengeluarkan sejumlah uang lalu menyuruh Sungrok untuk menguntit Hyongchol secara diam-diam. Scene berpindah pada Moyung dan juga Sunji. Moyung meminta Sunji untuk berhati-hati pada Hyongchol. Sunji hanya mengangguk lalu mengangkat telepon dari detektif Cha. Di sisi lain, terlihat Hyongchol yang mencoba melamar kerja tapi ditolak karena tangannya yang masih terluka. Di sana ada Sungrok dan Wang Wei yang berpura-pura menjadi penjual es krim. Lalu datanglah Junwo dan teman-temannya mengerumuni Sungrok untuk membeli es krim. Sungrok mengusir anak-anak itu lalu segera mengejar Hyongchol. Scene kemudian berpindah menampilkan Sunji dan Moyung yang berada di kantor polisi bersama detektif Cha. Mereka datang untuk melihat barang Sori. Sunji memaksa detektif Cha untuk keluar meninggalkan Moyung sendirian, sedangkan Moyung hanya mencium sepatu Sori sebentar, lalu menyusul Sunji dan juga detektif Cha keluar. Sunji pun ikut pulang bersama Moyung. Lalu rekan kerja detektif Cha yang bernama Obsirbai menasihati detektif Cha untuk tidak memendam perasaannya terlalu lama sebelum Sunji berpaling pada Moyung. Dalam perjalanan pulang, Sunji bertanya apakah Moyung mencium sesuatu. Lalu Moyung berkata bahwa ia hanya mencium bau pemutih dengan resin. Setelah itu mereka berpisah menuju rumah masing-masing. Di sisi lain, terlihat Sungrok dan Wang Wei yang sedang menguntit Hyongchol lalu memotret setiap pergerakannya. Hasil potret itu mereka berikan pada Moyung. Moyung menemukan bukti bahwa pemantiknya berada di tangan Hyongchol. Moyung pun berterima kasih lalu menyuruh Sungrok pergi dengan membawa banyak daging mentah. Moyung lalu menatap salah satu foto ketika istri Hyongchol menjemur baju. Foto itu kembali mengingatkannya pada masa lalu termasuk tong yang digunakan untuk membakar sampah.
Scene berpindah pada Sunji yang berusaha menghubungi Moyung untuk memberitahunya bahwa ayah Sori sudah kembali ke Korea. Kemudian sebuah mobil mewah melewatinya yang ternyata adalah mobil ayah Sori. Sunji memohon agar bisa berbicara dengannya. Lalu ia pun duduk bersama ayah Sori yang berkata bahwa Sunji tak perlu merasa bersalah akan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Di sisi lain, terlihat Moyung pergi ke rumah Hyongchol lalu membuka bubuk resin yang aromanya persis seperti pada sepatu Sori. Moyung teringat pada kebiasaan Hyongchol menggosokkan tangannya. Ia yakin bahwa Hyongchol lah pelaku sebenarnya. Kemudian muncullah Hyongchol yang langsung diserang oleh Moyung. Namun tindakannya terhenti karena ibu Hyongchol keluar menyambut kedatangannya. Istri Hyongchol yang melihat wajah Moyung hanya terdiam lalu membawa mertuanya masuk ke rumah. Scene berpindah pada Sunji yang tersenyum melihat foto-foto Sori. Ia melihat salah satu foto yang di belakangnya terdapat pria berjam tangan persis seperti milik Moyung. Sunji bertanya siapa pria yang berada di belakang Sori. Lalu ayah Sori menjawab bahwa orang itu adalah pengawal pribadi keluarganya yang 1 tahun terakhir menghilang tanpa jejak. Sunji kemudian menunjuk foto Moyung dan ternyata benar dialah orangnya. Moyung memiliki nama asli Kang Min Ho. Ia sudah berjasa pada Sori dan juga keluarganya. Sori bahkan lebih percaya pada pengawalnya itu daripada ayahnya sendiri. Scene berpindah pada Moyung dan Hyongchol yang sedang berbicara di tepi danau. Moyung membentak Hyongchol mengapa ia tega membunuh Sori. Lalu Hyongchol berkata bahwa dirinya juga adalah korban. Moyunglah yang memiliki niat dan rencana untuk menculik Sori. Ia hanya terpaksa membunuh Sori atas perintah Moyung sendiri. Mendengar hal itu, Moyung hanya bisa terdiam. Bayang-bayang masa lalu bermunculan di ingatannya yang seolah-olah membenarkan perkataan Hyongchol. Moyung bertanya dalam hati apakah perkataan Hyongchol benar. Lalu ia pun pergi menjauhinya. Hyongchol mendekati Moyung lalu berbisik padanya. Ia berkata bahwa dirinya bahagia Moyung ternyata masih hidup dan berharap tidak ada lagi nyawa yang hilang setelah kematian Sori. Moyung hanya diam. Ia berjalan menuju rumahnya dengan penampilan menyeramkan. Saat berada di depan halaman, ia melihat Sunji yang keluar lalu menelponnya. Tak lama kemudian datanglah detektif Cha menjemput Sunji. Moyung melihat Sunji yang tertawa bahagia lalu pergi melewatinya. Scene kemudian berpindah di mana Sunji yang makan malam bersama detektif Cha. Lalu detektif Cha bertanya bagaimana Sunji bisa tahu tentang boneka Sori. Lalu Sunji berkata bahwa ada seseorang yang tak bisa disebutkan namanya sebelum ada kejelasan yang pasti. Detektif Cha pun memakluminya lalu datanglah Kimbora duduk bersama mereka. Ia menanyakan keadaan Moyung pada Sunji karena dirinya menyukai Moyung. Scene berpindah pada Moyung yang menatap dirinya dari cermin. Ia berpikir bahwa dirinya memang pantas untuk mati. Tangannya lalu memegang bor untuk bunuh diri, namun tiba-tiba bor itu mati lalu ketika ia memeriksa saluran listrik, ia malah tersetrum. Keesokan harinya, Sunji datang dengan ceria namun tak ada Moyung di sana. Sunji mengirim pesan lalu menemukan foto Hyongchol di atas meja. Ia kemudian pergi bertanya pada Sungrok mengapa ia memotret Hyongchol diam-diam. Sungrok menolak untuk memberitahukannya. Lalu Sunji mengancam akan melempar mereka dengan tolak peluru. Wang Wei pun membuka mulutnya dengan berkata bahwa Hyongchol telah mencuri pemantik milik Moyung. Sedangkan di sisi lain terlihat Moyung yang pergi ke hutan untuk mengakhiri hidupnya. Namun seorang penjaga selalu menggagalkan niatnya. Ketika ia akan benar-benar pergi, seorang pria tampak mengenalinya. Pria itu adalah Taekyun. Moyung berusaha menghindari Taekyun agar ia tak melihat penampilannya yang kacau. Tapi Taekyun memaksa untuk melihat wajahnya sehingga ia pun berkata bahwa ia sedang menyamar menjadi zombie. Moyung kemudian memutuskan untuk menunda niatnya bunuh diri lalu pergi menjauhi Taekyun. Ia membaca pesan dari Sunji yang bertuliskan bahwa ia akan menemui Hyongchol. Moyung pun khawatir dan ia ingin mencegah Sunji untuk datang ke sana. Namun ponsel Sunji tak bisa dihubungi. Untungnya ada seorang pendaki wanita yang meninggalkan krim wajah di kursi sehingga ia bisa menyusul Sunji dengan penampilan yang baik. Scene berpindah pada Hyongchol dan sang istri yang bernama Kyungmi sedang dilanda kegelisahan karena Moyung ternyata masih hidup.
Lalu bel rumah berbunyi. Kyungmi terpaksa membuka pintu, sedangkan Hyongchol mengambil palu untuk jaga-jaga jika ia merasa terancam. Orang yang datang ternyata adalah Sunji. Ia meminta waktu 5 menit untuk berbicara dengan Hyongchol mengenai kasus Sori. Sunji berkata bahwa ada saksi yang melihat pelaku penyerangan Hyongchol. Ia menyerahkan disk berisi bukti rekaman. Sunji kemudian berkata lagi bahwa Hyongchol telah berbohong. Berdasarkan rekam medis, Hyongchol ditusuk menggunakan pisau. Anehnya, mengapa ia berkata bahwa tangannya patah? Hyongchol tak bisa menjawab dan Sunji melihat pergerakan tangan Hyongchol dari cermin. Ia kemudian melempar air ke wajah Hyongchol lalu bersembunyi di dalam kamar. Sunji menyuruh Kyungmi untuk menghubungi polisi, namun Kyungmi malah memukul kepala Sunji hingga ia terjatuh. Hyongchol kemudian memberitahukan Sunji bahwa pembunuh Sori adalah Kyungmi. Mereka berdualah yang bekerja sama untuk menculik anak tersebut. Scene kemudian berpindah menampilkan Sunji yang duduk bersandar dengan tangan diikat. Ia mendengarkan rencana Hyongchol yang ingin membunuhnya. Ibu Hyongchol mengambil capit kepiting lalu dengan sengaja melemparkannya ke arah Sunji. Sunji segera menyeret capit tersebut menggunakan kaki, lalu dengan susah payah ia memutuskan tali pengikat tangannya. Ketika Kyungmi datang membawa pisau, Sunji sudah bersiap untuk menghindar sehingga pisau itu meleset mengenai lemari. Mereka berdua kemudian berkelahi. Kyungmi membungkus tubuh Sunji menggunakan karpet, lalu Kyungmi mengira Sunji telah pingsan. Saat ia membuka karpet tersebut, ternyata Sunji memegang obat nyamuk lalu menyemprotkannya ke mata Kyungmi. Sunji segera berlari dan berhasil menjauh dari rumah tersebut. Tapi tiba-tiba tubuhnya ditarik oleh Moyung. Moyung menyelamatkan Sunji dari Kyungmi yang masih mengejarnya. Sunji kemudian memberitahu Moyung fakta sebenarnya. Dikala Moyung mengkhawatirkan keadaannya, Sunji berkata bahwa dirinya adalah wanita yang kuat. Namun kemudian ia jatuh pingsan. Scene berpindah pada Hyongchol dan keluarganya yang akan segera pindah rumah. Kyungmi tiba-tiba keluar dari mobil untuk mengambil sesuatu. Bersamaan dengan itu, datanglah mobil polisi menggeledah rumah mereka lalu menyeret Kyungmi ke penjara. Melihat itu, Hyongchol tak bisa melakukan apa-apa dan memilih untuk pergi dari sana. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Sunji yang baru sadar dari pingsannya. Detektif Cha menasihatinya agar ia lebih berhati-hati. Sebelum Detektif Cha pergi, Sunji bertanya keadaan Moyung. Lalu dijawab Detektif Cha bahwa ia tidak tahu. Di sisi lain, Detektif Cha menemui Moyung lalu memperingatinya untuk tidak mendekati Sunji lagi. Ia berkata bahwa kehadiran Moyung hanya akan membahayakan Sunji. Scene berpindah lagi pada Detektif Cha yang menginterogasi Kyungmi untuk mengetahui lokasi Hyongchol, namun Kyungmi terus menunduk tanpa mengeluarkan satu kata pun. Hal tersebut membuat inspektur marah lalu mengetainya dengan kata-kata kasar. Sedangkan di sisi lain terlihat Moyung yang menonton berita tentang kasus Sori. Ia dilanda kebingungan karena pengakuan dari Sunji maupun Hyongchol saling bertolak belakang. Moyung kemudian menghubungi Hyongchol untuk mengetahui kronologi sebenarnya. Namun yang terdengar hanyalah suara teriakan Hyongchol yang geram karena tindakan Moyung membuatnya menjadi buronan. Hyongchol mengancam akan mengorbankan satu nyawa lagi sehingga membuat Moyung ketakutan. Scene berpindah pada Obserbai yang berkata bahwa timnya menemukan mobil Hyongchol berada di persimpangan jalan tol. Inspektur memberi perintah pada Detektif Cha untuk pergi mencari Hyongchol sedangkan dirinya akan mengurus Kyungmi. Di sisi lain terlihat Sungrok dan Wang Wei yang datang ke kantor polisi lalu melihat Kyungmi di sana. Inspektur bertanya apakah Sungrok mengenal Kyungmi. Lalu Sungrok berkata bahwa ia sangat mengenal Kyungmi. Mulai dari golongan darah, bahkan fakta bahwa Kyungmi dan Hyongchol tidak bisa mempunyai anak karena mereka mandul. Inspektur kemudian mengerti motif penculikan Sori sebenarnya. Kyungmi mulai berani berbicara. Ia berkata bahwa niat awal menculik Sori adalah untuk mengadopsi anak manis tersebut. Scene kemudian berpindah pada Moyung yang datang ke tempat sunyi. Di sana hanya ada satu rumah dan mobil milik Hyongchol. Hyongchol mengawasi Moyung dari dalam rumah lalu menyuruhnya untuk membuka mobil tersebut. Moyung pun menurutinya. Ketika ia membuka pintu mobil, terjadilah ledakan. Hyongchol mengira Moyung telah meninggal. Namun nyatanya Moyung masih mampu bangkit tanpa merasa sakit.
Moyung menatap kotak kado yang setengah terbakar, lalu ingatannya akan masa lalu kembali bermunculan. Saat itu, Moyung sedang makan malam bersama Sori di sebuah restoran. Di sana juga ada Hyung Chol yang duduk sendirian sambil memegang pemantiknya. Ketika pulang dari acara makan malam, Moyung mendapati kamar Sori sudah kosong dan jendela yang terbuka. Moyung keluar lalu menemukan pemantik milik Hyung Chol terjatuh di halaman. Ia kemudian mengawasi rumah Hyung Chol lalu masuk ke dalam ruangan tempat Sori disembunyikan. Ketika Moyung hendak membebaskan Sori, Hyung Chol memukul kepalanya dari belakang hingga ia pingsan lalu dibawa ke hutan. Di sanalah Hyung Chol menembak Moyung hingga tewas. Scene kemudian berpindah pada Moyung yang dipenuhi amarah atas perbuatan Hyung Chol. Ia kemudian menghajar Hyung Chol hingga berdarah-darah. Hyung Chol tersenyum lalu menembak Moyung. Ia kemudian mengajak ibunya untuk pergi dari sana. Namun Moyung belum mati juga. Hyung Chol tampak ketakutan lalu menembak perut Moyung berkali-kali. Ia kemudian mengarahkan pistolnya ke kepala Moyung, namun peluru itu mengenai tubuh ibunya yang berusaha melindungi Moyung. Sebelum ajalnya menjemput, sang ibu menyebut nama Moyung dengan nama Minho yang merupakan nama asli Moyung. Ia kemudian teringat kenangan ketika dirinya masih menjadi manusia yang ternyata adalah anak kandung ibu tersebut. Lantas Moyung pun menangis karena ibu itulah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Begitu juga dengan Hyung Chol. Ia merasakan kesedihan yang sama. Ia memilih untuk menembak dirinya sendiri. Scene berpindah di hari pemakaman, terlihat Moyung tampak kehilangan semangat. Namun Sunji dan keluarganya memberikan dukungan untuk Moyung agar tidak larut dalam kesedihan. Sunji memberikan foto Moyung dan Sori pada hari Natal. Sunji berkata bahwa Moyung adalah pria hebat. Scene kemudian berpindah di mana Sunji dan Taekyun menonton berita tentang ditemukannya mayat Hyung Chol yang kemungkinan besar telah dimutilasi oleh seseorang. Sunji kemudian pergi menemui Moyung lalu duduk berdua dengannya. Moyung meminta Sunji untuk berhenti bekerja di agensinya karena ia telah menemukan masa lalunya. Sunji menolak permintaan Moyung karena ia masih ingin membantu Moyung kembali menjadi manusia. Lalu Moyung berkata bahwa menjadi manusia tak ada artinya lagi. Ketika akan pergi, Sunji bertanya apakah Moyung yang menyebabkan kematian Hyung Chol. Moyung tak memberikan jawaban yang jelas, sehingga Sunji pun berasumsi bahwa Moyunglah pelakunya. Ia merasa kecewa karena Moyung telah tega memakan manusia. Lalu Moyung berkata bahwa itu hal biasa bagi zombie sepertinya. Scene kemudian berpindah di mana Moyung yang ingin segera pergi dari tempat itu, ia meninggalkan seluruh uang dan pakaian. Ia hanya membawa krim wajah serta daging ayam. Moyung tak ingin hidup seperti Kim Moyung dan ia ingin menjalani hidupnya seperti sedia kala, yaitu sebagai Kang Minho. Scene kemudian berpindah pada Sunji yang mendapat telepon dari Detektif Cha. Detektif Cha memberitahu bahwa hasil autopsi Hyung Chol telah keluar dan ditemukan bekas tembakan di tubuhnya. Hal tersebut membuktikan bahwa Moyung tidak memakan Hyung Chol. Sunji merasa bersalah lalu pergi ke rumah Moyung. Namun rumah itu terkunci dan tak berpenghuni lagi. Di sisi lain, tampak Moyung yang teringat pada masa lalunya ketika ia akan berangkat bekerja. Ibunya selalu memberikannya semangat. Ketika Moyung ingin masuk ke rumah itu, keluarlah sang pemilik baru lalu mengusirnya pergi. Karena tak ada lagi rumah, Moyung duduk di kursi taman sambil menatap foto ibunya. Keesokan harinya, Moyung pergi ke pasar. Ia melihat daging mentah lalu seketika merasa lapar. Ia juga teringat pada masa-masa kebersamaannya dengan Sunji. Karena tak mempunyai uang, Moyung berjongkok di taman bermain untuk mencari semut. Namun semut yang kecil tak membuat perutnya merasa kenyang. Moyung mencium aroma manusia yang membuatnya ingin makan daging mereka. Di sisi lain, terlihat Taekyun berkata bahwa zombie secara perlahan akan memakan manusia. Sunji bertanya apakah mustahil zombie hidup berdampingan dengan manusia. Lalu Taekyun menjawab bahwa hal tersebut adalah mustahil. Scene berpindah pada Moyung yang mencari makanan di tempat sampah. Ia melihat seorang wanita melewatinya, lalu naluri zombinya ingin memakan wanita itu muncul. Tapi kemudian ia menjadi pingsan. Keesokan harinya, Moyung tersadar dengan perut kenyang. Ia ternyata kembali ke rumahnya.
Moyung melihat cakaran di pintu lalu berusaha mengingat apa yang terjadi semalam. Tiba-tiba ia mencium aroma manusia, lalu segera membereskan kekacauan dan memakai krim wajah. Ternyata orang yang datang adalah Taekyun. Taekyun datang untuk meminta bantuan Moyung agar mau meminjamkannya uang demi film zombie yang ingin ia tayangkan. Taekyun menjelaskan alur ceritanya yaitu tentang dua orang bersaudara yaitu Sunji dan Sunyong yang menjual peti mayat khusus untuk zombie. Pelanggan pertama yang datang adalah Sungrok dan Wang Wei sebagai zombie Tiongkok. Tiba-tiba jimat yang berfungsi untuk menjinakkan Wang Wei tertiup angin lalu Sungrok pun diserang dan ia memilih untuk menyelamatkan diri sedangkan Sunji dan Sunyong kini menjadi incaran Wang Wei. Mereka berdua menghindari Wang Wei dengan cara menutup hidung karena zombie Tiongkok hanya mengincar manusia yang bernafas. Karena lelah menahan nafas, Sunji dan Sunyong menghirup oksigen lalu Wang Wei pun menyerang mereka berdua. Tiba-tiba muncullah jenis zombie yang lain yang diperankan oleh Moyung. Mereka berdua saling menggigit lalu bertukar jenis karena terjangkit virus berbeda. Perkelahian itu menjadi tontonan untuk Sunji, Sunyong dan juga Sungrok. Moyung yang mendengar cerita Taekyun lalu terang-terangan berkata bahwa ceritanya tidak menarik. Taekyun memohon agar Moyung memberikannya waktu untuk menulis cerita zombie lagi dan berjanji akan menciptakan cerita yang mampu mencuri perhatian banyak orang. Setelah kepergian Taekyun, Moyung memutuskan untuk pergi lagi. Namun kedatangan Junwo membuatnya harus menunda sebentar. Junwo datang bersama Hodu dan ia ingin Moyung memandikan Hodu, namun naluri zombie Moyung membuatnya ingin memakan Junwo. Demi menghilangkan nafsu makannya, ia mengusir Junwo lalu menutup pintu. Di sisi lain, terlihat Sunji yang sedang olahraga pagi sambil mencari lowongan pekerjaan. Tanpa sengaja, ia membaca berita tentang Lee Kwang-sik yang mendapat hukuman 5 tahun penjara. Scene kembali berpindah pada Moyung yang berusaha untuk menjauh dari manusia. Namun aroma babat membuat perutnya semakin merasa lapar. Ternyata Bora lah yang membawakan babat spesial untuknya. Moyung menerima pemberian Bora lalu menutup pintu tanpa mempersilakannya masuk. Bora tak menyerah memanggil Moyung dari luar. Hal tersebut tak luput dari pengawasan Wang Wei yang dilanda api cemburu. Scene berpindah pada Sunji yang mendatangi perumahan Moyung dan ia bertemu dengan Sungrok yang mengajaknya untuk bekerja sama. Tepat di belakangnya ada Wang Wei yang marah lalu keluarlah Bora memberitahu bahwa ia baru saja bertemu dengan Moyung. Sunji pun segera pergi untuk berbicara dengan Moyung. Sedangkan Wang Wei berusaha mendekati Bora namun ia malah menakutinya. Di sisi lain, Sunji melihat Moyung yang akan pergi meninggalkan rumah itu lagi. Lalu ia bertanya mengapa Moyung berbohong tentang kematian Yongchol. Moyung menjawab bahwa dirinya sengaja agar Sunji pergi dari hidupnya. Moyung berkata bahwa jika ada manusia di dekatnya, maka ia akan menjadi sumber bahaya. Sebelum pergi, datanglah Sunyong memaki Moyung karena telah memecat Sunji tanpa memberikan uang pesangon. Sunji melerai perkelahian dengan berbohong bahwa Moyung hanya akan pergi ke luar kota. Sunyong pun merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Scene kemudian berpindah di mana Moyung dan Sunji yang sedang membicarakan tentang nafsu makan Moyung yang terkadang berubah ingin memakan manusia. Ia meminta pertolongan Sunji agar dirinya bisa berubah menjadi manusia seutuhnya dan menghilangkan selera untuk memakan manusia. Di sisi lain, satu-satunya orang yang mengerti tentang zombie adalah Taekyun. Lantas Sunji pun meminta saran darinya. Taekyun berkata bahwa segalanya mungkin terjadi jika ada usaha. Namun melatih zombie agar tidak memakan manusia adalah mustahil. Taekyun belum pernah menghadapi masalah ini sebelumnya. Ia juga bingung mengapa Sunji tiba-tiba selalu ingin tahu tentang zombie. Sunji pun merasa kesal karena Taekyun sama sekali tak memberi bantuan. Ia terpaksa begadang sambil memikirkan cara yang tepat untuk mengatasi nafsu makan Moyung. Scene lalu berpindah pada keesokan harinya. Sunji datang dengan membawa Hodu dan seorang dokter hewan. Sunji memperkenalkan dokter itu dengan Moyung lalu mulai melakukan konsultasi tentang perilaku Moyung dengan menggunakan Hodu sebagai perantara. Sunji menyamakan perilaku Moyung dengan seekor anjing, sehingga membuat Moyung memelototinya. Setelah mendapat saran dari dokter hewan, Sunji menerapkannya pada Moyung. Dimulai dengan menyuruh Moyung agar menahan diri untuk tidak memakan daging di hadapannya.
Lalu dilanjutkan dengan mengunci seluruh tubuh Moyung selama 3 hari. Dalam 1 hari, Moyung masih bertahan dengan kesadaran penuh. Lalu keesokan harinya ketika Sunji akan pulang, ia bertemu dengan detektif Cha yang ingin memeriksa Moyung. Namun Sunji membohonginya dengan berkata bahwa Moyung sedang melakukan perjalanan bisnis ke Amerika. Sunji kemudian terpaksa menunggu di depan pintu untuk mencegah orang lain mengetahui rencananya. Saat hari mulai malam, Moyung mulai kehilangan kesadaran. Ia melepas rantai yang mengikatnya lalu memakan banyak daging. Tiba-tiba Sunji mendengar suara dari dalam. Ia kemudian berjalan perlahan untuk menjauh dari Moyung. Sedangkan Moyung mencium aroma manusia lalu membuka pintu untuk memakan Sunji. Sunji berteriak ketakutan menyuruh Moyung untuk menjauh darinya. Namun Moyung yang dikuasai naluri zombie tak menuruti perintah Sunji lalu semakin mendekatinya sehingga mereka berdua terjatuh. Sunji lalu mengambil wajan dan memukul kepala Moyung hingga ia pingsan. Scene kemudian berpindah di mana terlihat Sunji yang duduk sambil menunggu Moyung sadar. Setelah Moyung terbangun, Sunji berkata bahwa misi mereka berakhir lebih cepat karena Moyung tak mampu menahan nafsu makannya kurang dari 2 hari. Sunji juga berkata bahwa ia tak menemukan cara yang tepat untuk mengubah Moyung menjadi manusia. Tapi ia tahu cara bagaimana menghentikan instingnya sebagai zombie, yaitu dengan memukul kepalanya. Di sisi lain, terlihat Kwang Sik yang dimasukkan ke dalam penjara. Ia mengomel dengan suara nyaring kepada para petugas agar membebaskannya dan menangkap Moyung sang detektif ajaib. Perkataan Kwang Sik didengar oleh teman satu tahanannya yang ternyata mengenal Moyung. Tahanan itu kemudian dipanggil oleh petugas dan dibebaskan karena masa tahanannya sudah habis. Pria tersebut ternyata adalah pembunuh Moyung yang asli. Dan film pun bersambung. Gimana guys, film zombie detektifnya semakin seru kan ya? Yang gak mau ketinggalan episode selanjutnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi ya. Kalau begitu, sampai ketemu lagi bareng Mimin Ganteng di film zombie detektif selanjutnya. Dadah!